pagi walaupun balik lagi di 30 Plus bersama kami 30 Plus di segmen ngobrol-ngobrol kita Tai kotok. Pertanyaan hidup Konten konten Talk. talk. Gila. Seperti biasa Pak, Seperti biasa. kita tutup dulu. Oke. Anjay. Anjay gurihnya, anjay mabar. Anjay, Ya, hari ini kembali lagi ada 3 pertanyaan kehidupan yang akan kita jawab sesuai dengan kapasitas kita sendiri, Betul. sesuai dengan sudut pandang kita sendiri. Bukan Jadi- sebuah patokan juga. Betul, tidak berarti jawaban kita akan benar atau salah. Jadi buat Yorobun di rumah yang punya pertanyaan boleh langsung digebruskan di Ya, komen. betul. Komen. Silahkan pertanyakan atau nanti 3 pertanyaan kita mau ikut dijawab juga di situ boleh, bagi-bagi pendapat, bagi-bagi sudut pandang juga boleh. Boleh. Nah, Nah. pertanyaan pertama nih, Pamungkas. silahkan dari Bapak Yoga atau Bapak Giri, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Ada sih Pak yang muncul kelintas satu kemarin Pak. Iya, apa tuh Pak? Tapi ini beneran karena keterbatasan saya aja sih tentang itu gitu ya. Jadi apa pendapat bapak-bapak tentang Ganjar non? Gancet Tentang child free. Child free. Child Oke. free, child free. Anjing, berat. Child free. Wow. Berat, bro. wow. Tapi bunga Wow. Saya penganut sih. Iya, Iya, anak saya non. sama kayak orang tua saya berarti. Oh, si Aber. Child free, orang tua saya juga child free. Child free ya. Nice. Gak apa, gimana tanggapannya? Ini beneran apa ya? Nanya ya ini. Karena terbatas gitu nggak tahu. Iya. Pak Giri dulu, Pak Giri. Gimana? Pak Giri? Gimana Pak Giri? Kayaknya Child free teh kurang Pak kalau menurut saya mah. Kurang. Ah. Kurang apa gimana? www. Kenapa harus child free ya? Maksudnya itu yang jadi pertanyaan juga ketika ada orang-orang yang keluar tentang child free. Kenapa ya? Kenapa harus ada opsi child free ya? Soalnya kalau tadi cerita masalah Discovery Channel binatang gitu ya, mereka teh berhubungan salah satu patokannya karena ingin punya keturunan, Betul, meneruskan apa legacy gitu legacy ya. Live legacy. ya. Bukannya kita juga ada salah satu tujuannya untuk Salah satu tugas kita tuh ya. menurunkan legacy ya, menurunkan Beranak cucu lah gitu ya. beranak cucu lah gitu. Memang udah ada suruhannya ya kalau nggak salah Dari ya. zaman Iya, Abraham. iya, betul. Dan kayak apa ya, bukannya kita tuh harus mengamalkan apa yang kita punya ke keturunan selanjutnya gitu, ilmu-ilmu kebaikan gitu. Iya. Ini lagi sambil mikir juga Pak, sebetulnya apa ya kira-kira ya orang yang child free tuh Why, kepalanya ada apa gitu, why gitu. Kalau yang pernah saya lihat nih ya sedikit gitu ya. Atau ini Pak, siapa orang yang cukup diketahui banyak orang yang pernah stay child free? Itu siapa namanya? Oh, yang di Jerman itu ya? Bukan. Ini selebgram tuh siapa yang namanya? Iya. Gita Saf? Gita Saf ya? Kan kita Maric ya. Gita Kemarin. Sama kita Mapur. Oh, dia nge-state ya? Nge-state ya? Iya. Kalau saya paham sih. Oh, Kenapa? kenapa muncul opsi itu? Iya. Wah. Jadi karena sempat waktu beberapa bulan ke belakang si Newbie Daddy masih aktif, sempat ada obrolan sama sama teman-teman di Newbie Daddy, ada concern juga mereka ke arah sana, nanya pendapat juga gimana sih soal child free dan segala macam, sampai akhirnya saya coba riset si child free itu apa, gerakan seperti apa, kenapa sampai muncul istilah child free ini, dan saya sangat-sangat paham dengan stand ini gitu, si child free ini. Memang untuk punya anak tuh memang hal yang menakutkan. Benar. Menyenangkan iya, tapi ada ketakutannya juga di balik itu semua gitu. Ngomongin soal biaya pendidikan, biaya hidup, kesehatan,
dan lain-lain gitu. Ini tuh hal yang harus difikirkan gitu. Dan bukan cuman soal materi doang, bukan soal biaya doang. Ada kayak kita harus meluangkan waktu buat ngedidik anak, buat ngurus anak gitu. Terus kita juga harus siap mental Ya, betul. untuk ngikutin perkembangan anak tuh dari umur 0 sampai nanti mereka tua tuh beda-beda gitu sih fasenya tuh. Dan saya ngerti gitu. Ada orang yang memilih untuk child free itu karena ya ada ketakutan menghadapi hal itu semua. Dan saya di sisi yang saya tidak merekomendasikan child free, tapi saya enggak ini juga enggak anti juga. Karena buat saya child free lebih baik daripada maksain punya anak tapi nggak diurus dengan benar, Menelantarkan lah ya. Ada orang yang pengen punya anak cuman gara-gara FOMO. Anjir, Itu parah, Pak. ada ya? Ada. Banyak. Ngelihat teman-temannya udah punya anak, udah menikah, akhirnya mereka tuh pengen Anjir kayak cuman lucu-lucuan doang. kalau misalnya Asli, Pak. sebatas miara kucing, miara anjing gitu masih ngerti ya FOMO gitu ya. Iya, meskipun itu tuh udah nggak bermoral ya. Ke binatang pun gitu. Jadi Tambah ke manusia ya. iya, makhluk hidup dipiara, terus kayak anak kucing kan lucu. Banyak lah sekarang yang miara kucing kecil, lucu, udah gede dibuang karena udah nggak lucu lagi. Itu aja udah nggak bermoral gitu. Ini apalagi ke anak sendiri. Saya nggak 1-2 kali ngelihat yang di Instagram, di TikTok, di Twitter, di sosial media pokoknya ngelihat hidup sama anaknya tuh kayak yang ini parentingnya Keren oke nih, banget ya. nih. Tapi saat ngelihat kenyataannya, dari sana main HP dulu, jangan gangguin dulu, lagi bikin konten misalkan. Itu nggak 1-2 kali, Pak, yang kayak gitu tuh. Saya lebih mengutuk orang yang seperti ini gitu daripada yang child free. Meskipun kalau misalkan bilang pengen child free karena cuman pengen senang-senang aja, nggak pengen dibebanin gitu. Ya emang agak picik juga ya gitu. Cuma itu tuh lebih baik Iya, paham. daripada mereka maksain gitu. Orang yang Benar. ya kalau misalkan ada orang nih, dia tuh saya nggak pengen dibebanin sama anak, saya nggak pengen dibebanin sama pernikahan misalkan lah, nggak usah anak dulu, saya nggak pengen nikah, saya pengen senang-senang aja gitu. Ya udah, jangan dipaksain ini orang yang kayak begini, jangan dipaksain buat menikah dan punya anak, karena pada akhirnya mereka bakal orang ini tuh bakal menelantarkan semuanya itu gitu. Ya kalau misalkan pengen senang-senang ya udah senang-senang aja dulu gitu. Karena nggak sedikit yang kayak gitu tuh. Yang sebenarnya di dalam hatinya tuh pengen senang-senang tapi dipaksain akhirnya menikah, punya anak dan tidak terurus gitu. Orang-orang yang child free berarti menyadari bahwa mereka tuh tidak mampu untuk menjalani itu semua. Ya itu lebih baik daripada orang yang Maksain lah ya. padahal mereka tuh nggak mampu gitu tapi maksain buat. Ya itu nggak mampu tuh nggak ngomongin finansial aja ya. Enggak, bukan cuma Mental, finansial. lebih pentingnya mental sih kayaknya. Bahkan buat saya sendiri pun gitu, yang akhirnya saya memutuskan, oke lah, ayo kita punya anak sama istri gitu. Itu tuh pressure-nya gede banget gitu. Saat ngejalanin tuh pressure-nya tuh gede banget. Apalagi orang-orang yang dari awal tuh udah nggak mau gitu. Buat saya yang oke hayu gitu, itu aja. Buat udah yang oke hayu aja berat ya. Berat. Gimana Pak? Iya bener tadi sih, maksudnya nggak masalah ya mau. Dulu kan ini sama aja kayak pertanyaan nikah beda agama, nikah sama agama, maksudnya Nikah sama itu agama. mah maksudnya nikah sama bener tapi Nikah dengan yang agamanya sama kan. Nah iya, nikah sama agama. maksudnya itu mah masing-masing gitu ya. Ya, benar. Asal jangan di campaignkan Dipromosikan gitu ya. tanpa alasan yang jelas gitu. Tapi kayaknya yang kayak si
siapa Gita Saf itu mah nggak mengkampanyekan juga sih kayaknya dia. Iya. Cuman karena dia posisinya sebagai influencer kali Iya, betul. udah banyak yang ngikutin dan beberapa opini dia teh banyak yang percaya gitu. Jadi rame aja waktu itu masalah child free. Ya, jadi aku mah nggak no isu juga sih sebetulnya masalah child free itu. Iya. Nice. Oke, next. Pak Yoga nggak ada apa gitu? Nggak beneran nanya saya mah. Oh nanya. Nanya yang beneran nanya aja. Buat saya masih ya sama aja sih, bebas aja sih kalau saya. Bebas ya sebenarnya mah. Bebas aja. Asal jangan ini sih Pak. Udah jadi terus dibikin child free sih. Udah jadi dibikin child free. Aborsi gitu. Entah aborsi, entah menelantarkan, entah aborsi. Oh, iya. Karena kayak kita tuh kan ngelakuin sesuatu tuh aksi dan reaksi. Sebab akibat gitu. Betul. Ya bersetubuh ya resikonya itu gitu. Kita tuh tahu gitu dari awal tuh ya, cara membuat anak adalah dengan bersetubuh gitu. Iya, betul. Nggak ada gitu yang ngentot keluar TV berwarna gitu ya, nggak ada. Ya kalau gitu saya pengen sih. Lumayan Udah jualan. kaya, Ini Bang. lumayan jualan. Oh, udah kaya ya. Mana? Apa ya? Ya gitu, jadi benar sih karena nggak siap. Cuman maksudnya harus dipahami ketika melakukan itu tuh ada resiko, bukan resiko apa ya? Ya bisa jadi resiko gitu ya, bisa jadi berkah gitu ya. Punya anak tuh kan gitu kan. Iya. Ya itu harus dipahami dulu gitu awalnya gitu. Jadi jangan pas udah ternyata hamil, ya itu tuh yang harus ya itulah gitu. Kalau makan ya jadi kenyang gitu. Iya, kayak gitu. betul. Dan saya baru menyadari setelah menikah Pak bahwa kebobolan anak itu yang bikin deg-degan itu bukan karena belum atau sudah nikahnya, Tapi karena ketidaksiapannya. oh. Jadi dulu saya mikir kalau yang hamil di luar nikah nih, deg-degannya ya karena mereka belum nikah gitu. Padahal mah bukan itu. Padahal saya setelah menikah pun gitu, tapi saya tidak merencanakan punya anak nih. Tapi kebobolan. Tiba-tiba istri teh telat gitu. Ketakutan Pak, tetap saya juga. Iya. Karena ketidaksiapan itu, saya nggak siap nih punya anak lagi gitu. Ternyata di situ deg-degannya tuh, memang ketidaksiapannya. Meskipun tahu kan bahwa ya itu gitu akibat dari Heeh. reproduksi kan makanya juga ya itu gitu. Iya gitu. Jadi dulu tuh mikir tuh, karena mungkin ya deg-degan orang yang hamil di luar nikah tuh karena malu gitu sama orang gitu. Saya pikir kayak gitu doang gitu. Jadi setelah menikah mah mau kebobolan juga nggak jadi masalah. Ternyata tidak. Iya. Tetap aja setelah menikah juga kebobolan mah deg-degan. Ya. Tapi bukan deg-degan takut dimarahin orang tua kan. Bukan. Ya lebih ke mikir, ada Beda deg-degan lah ya. Beda kategori. Iya. Oke. Next. Aku ada Pak. Gimana? Ini masalah penyakit mental. Penyakit mental. Kan rada usum ya sekarang teh ngomongin mental health gitu. Iya. Dan tadinya aku tuh apa sih anak-anak zaman sekarang teh dikit-dikit mental health. Nah, tapi karena terpapar terus di konten TikTok lah, di Twitter lah, ada terus teh kan nyerapnya ke kita teh. Ada sedikit kekepoan gitu. Sampai akhirnya teh apa jangan-jangan emang ada ya si mental health ini tapi sebelumnya kita Tidak aware. gitu, cuek-cuek aja gitu. Nah, terus yang setelah didalamin lagi kan masalah tipikal orang introvert, extrovert itu kan ada kaitannya juga lah ya sama psikologis juga gitu. Nah, itu beberapa kali dites tuh introvert katanya orangnya. Dan karena terpapar oleh info-info masalah introvert, mental health dan lain-lain itu jadi makin kerasa Pak penyakitnya. Jadi kalau misalnya ngumpul di banyak orang gitu ya, paling cuman sejam, 2 jam, hahi, udahnya teh capeknya edan-edanan gitu. Dan kita nggak mau lagi kayak apa ya, malah kadang mah kalau di rumah juga pengennya di depan gitu, sendirian kayak dulu. Kayak harus recharge Asik. gitu loh. Ya. Yang tadinya aing sebel, naon sih mana recharge healing nggak Anjing, jelas. ya. Tapi karena terpapar dan jadi aware teh, iya sih bener sih, aing teh kayaknya introvert deh. Tuh. Banyak ngomong, hahihi, bercanda teh capek dan butuh sendiri buat recharge itu. Ya. Nah, bapak-bapak ada Dokter teh menurutnya. Dokter Richard, mungkin bisa si Dokter Richard eta anjing segala isu teh aya sih. Skincare
skincare. Apa dia teh expertise-nya teh si Dokter Richard? Itu Kecantikan. Anjing kecantikan. pertanyaannya itu Dokter Richard kenapa ada di mana-mana, dia di isu apapun ada. Pernah nggak sih Pak terasa masalah mental health Iya, gitu? pasti. Hasep kok. Sok Pak Yoga, Iya, mungkin iya, yang iya. mentalnya Betul, rapuh. Mungkin ya benar Pak, mungkin karena dulu tuh tidak ada sosial media gitu ya. Jadi maksudnya sebenarnya ketika kita bilang apa sih mental health tuh nggak penting, itu menurut saya kurang tepat juga, kurang bijak juga gitu. Karena memang ya ada psikolog, ada psikiater gitu ya. Berarti itu tuh penting gitu. Sama kayak kenapa ada dokter gitu. Kenapa ada pemadam kebakaran, kenapa ada tukang sampah ya karena penting gitu. Jadi untuk dibilang apa sih juga sebenarnya saya juga sempat mikir kayak gitu. Nah sih sekarang tuh kayak orang-orang Tapi kayak terlalu latah gitu loh. nah Soalnya- itu justru yang pengen saya bahas. Anjing naon teh. Gitu buat sepanjang kan. pengen bahas gitu Pak. Soalnya saya pernah ngobrol sama teman saya yang psikolog gitu ya. Ya intinya jurusan psikologi lah, anak lulusan psikologi. Kalian Jangan PDKT. sampai kita tuh apa namanya? Diagnose. Self reward ya. self diagnose. Ya, jangan mendiagnosa diri sendiri gitu. Betul. Kalau kita tuh misalnya aduh aku tuh apa ya? Bipolar bipolar atau misalnya OCD atau gitu. OCD OCD. atau apa gitu ya. Ya itu emang mereka yang bisa memutuskan meskipun kita harus mengenali sendiri, cuman karena itu kan kayak dokter, oh kamu tuh kena penyakit jantung misalnya, ya itu emang dokter gitu, meskipun kita yang merasa, cuman kan kita nggak tahu ya tepatnya ini apa gitu. Bahkan dokter aja bisa salah diagnosa. Apalagi yang kita yang bukan Betul. lulusan dokter gitu kan. Jadi yang tidak iniin ilmunya gitu ya. takutnya tuh orang-orang tuh karena menganggap itu sesuatu yang FOMO, bukan apa ya, menganggap FOMO itu kan berarti ketika orang ngerasa, aduh FOMO nih, berarti kan menganggap hal itu tuh keren. Nah, iya. Makanya pengen saya ikuti gitu ya. Jangan sampai, ya gimana sih, masa ada orang, mohon maaf ya, maksudnya kayak misalnya si Gary punya penyakit suatu gitu tuh, saya, keren Anjing. Aneh nggak sih? Iya, Karena si bukan agak aneh lagi, aneh misalnya banget si gitu. Germo amit-amit ikut TBC misalnya, anjing orang oke TBC. Oh, ciuman sama Gary gitu. Biar TBC juga. Oh iya benar. Kan kayak gitu kan ya, maksudnya si takutnya gitu di sosial media teh orang-orang teh kayak gitu nganggep, oh kalau misalnya gua di punya mental health disease gitu ya, kayaknya keren deh, kayaknya kalau gua dibilang si penyendiri loner gitu iya, keren Pak. lah gitu. Jadi kayaknya pendekatannya juga unik si sosmed ini teh. Jadi bukan kayak anjing keren sih itu mental health bukan gitu. Jadi apa namanya yang dia tuh pengen beda sendiri gitu loh. Iya. Apa anti Pick me mainstream gitu. ya gitu-gitulah pokoknya. Anjing di saat orang lain sehat-sehat aja, orang mah perlu treatment khusus, perlu menyendiri, update, healing ke gunung gitu. Nah pendekatannya tuh jadi kayak gitu dia teh bukan semata-mata anjing dia TBC anjing keren, nggak gitu aja. Iya. Secara tidak sadar gitu. Ya, itu juga yang jadi masalah buat saya tuh soal mental illness ini tuh. Banyak orang yang udah self diagnose dan menjustifikasi hal yang salah dia lakukan dengan embel-embel mental health ini, mental illness ini. Anjing. Saya tiba-tiba mendadak kesal. Apakah saya juga punya penyakit mental? Jadi kayak orang marah-marah di jalan gitu, ngacak-ngacak gitu. Cuman saya punya bipolar gitu. Ya kalau misalkan kamu sakit, ya pergi ke rumah sakit, nggak bisa dikontrol, karantina diri kamu sendiri. Nggak kayak gitu caranya. Gitu. Nggak jadi ngamuk-ngamuk di jalan, terus orang harus ngerti kamu punya mental illness, nggak gitu. Saya tuh punya ini, kadang suka kesal kayak misalkan ngelihat buku ditumpuk, terus agak ngegeser dikit, terus saya benerin. Terus kalau misalkan ada barang yang biasanya disimpan di tempatnya di situ, terus pindah tiba-tiba kemana, saya balikin lagi ke situ. Istri saya selalu bilang, kamu punya OCD, kamu punya OCD.
Saya nggak mau kayak gituin tuh. Karena buat saya mah, saya cuman suka kerapihan aja. Gitu. Iya. Karena menyukai kerapihan bukan sebuah penyakit nggak sih? Bukan lah. Gitu. Kecuali kalau misalkan itu tuh udah mengganggu kehidupan saya sama sekitar saya. Gitu. Iya. Saya nggak bisa hidup kalau misalkan ada keramik yang ngegeser tuh, saya nggak mau tinggal lagi di rumah. Misalkan. Nah itu udah. Itu udah penyakit berarti. Too much itu. Saya mah masih ya itu mah cuman karena nggak rapi aja, keganggu aja ngelihatnya karena nggak rapi, gitu. Bukan karena OCD gitu. Jadi ya itu gitu, self diagnose itu yang paling bahaya yang pertama gitu. Jangan sampai kayak gitu, karena keterbukaan informasi juga kan kita tuh. Gitu. Ya Pak Geri juga kan mulai memikirkan itu tuh karena ngelihat ada di mana-mana gitu bahwa saya tuh introvert atau extrovert sih, atau ambivert malah gitu. Apakah penting untuk tahu bahwa saya introvert atau extrovert kah gitu? Bagaimana cara menanganinya dan segala macam? Menurut saya mah ya karena treatment kitanya juga terhadap diri sendiri. Kayak misalkan zaman dulu kan orang tua zaman dulu tiger parenting gitu, yang jangan nangis, kamu tuh harus kuat, laki-laki gitu. Yang kayak gitu-gitu gitu. Mental health tuh nggak diperhatiin aja gitu. Tapi karena merekanya anak-anaknya semuanya sama gitu. Ya udah aja gitu. Nah, benar. Ya emang sayanya harus begini. Semua orang tua kayak gitu. Tapi saat kesini gitu, parenting tuh mulai bercabang gitu, mulai beda-beda gitu. Ada yang lebih halus, ada yang gimana gitu. Ya anak-anak yang mentalnya juga mulai beda-beda gitu. Ada yang lebih perasa, ada yang merhatiin detail, ada yang malah lebih nggak kepeduli gitu. Yang kayak gitu. Ya buat saya mah, ya itu benar kata Pak Yoga, Doni. Ini Fatah. Mental health harus diperhatikan. Harus diperhatikan. Saat kita stres, ngerasa lelah, ya istirahat. Cerita sama orang itu penting, tapi jangan sampai ada self diagnose gitu. Aduh, saya self diagnose sampai declare pengen bundir misalnya. Dan sampai akhirnya menjustifikasi hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan dengan mengatasnamakan si mental illness itu. Iya, jadi kalau misalnya dirasa menurut saya ada mulai, kayaknya saya ada apa ya dengan mental saya, mending langsung ke profesional dulu sih. Betul. Iya nggak sih? Kayak minimal cerita ke orang terdekat lah. Minimal mandi lah. Saya ada ini Pak, soalnya ada Minimal, maksimal, senggol dong. Soalnya ada ya pokoknya dokter, entah psikologi, entah psikiater atau apalah ya. Jadi dia tuh bilang salah satu ciri-ciri orang ODGJ itu, orang akan ODGJ itu katanya jarang mandi. Salah satunya, makanya minimal mandilah gitu. Mandi ya? Saya ada 2 atau 3 kali Pak, soalnya makanya saya gak concern sama anak-anak ya, generasi sudah kita gitu. Saya dapat izin cuti, izin sakit. Kan udah ada SOP-nya sebetulnya, kalau sakit ada surat sakitnya. Atau kalau memang yang sakitnya bentuk fisik, apa kecelakaan mah itu tanpa surat sakit nggak apa-apa gitu. Ini tuh yang izinnya tuh Pak, saya izin karena kayaknya psikologi saya terganggu. Asik. Mantap. Apalah dia tuh ngomong-ngomong banyak terms psikologi yang setelah aing baca pelan-pelan teh, apa tuh ya, ke dokter atuh, cobain ke dokter, tanyain gitu ada apa. Tapi dia teh malah kayaknya saya butuh menyendiri dulu Pak, belum bisa ketemu dengan keramaian gitu. Ya tapi maksudnya kalau terkonfirmasi oleh orang ahli mah, kan ini di dunia profesional Pak ya, maksudnya kita ada cost terbuang juga nih kalau si orang ini nggak kerja tanpa alasan yang jelas gitu. Ini ada cerita lagi Pak ya. Jadi kan saya kan waktu itu kan main aplikasi dating gitu ya. Nah tahunya ketemu sama salah satu di adik tingkat kita lah gitu. Jadi dia tuh baru kehilangan pasangannya gitu ya. Kenapa jadi dia tuh bilang alasan dia main itu tuh karena disuruh sama si
tenaga ahli, iya Psikolog. ya psikiater apa Iya, psikolog. iya. nakesnya. Psikolognya. Ya, jadi coba bergaul sama orang lain gitu. Mungkin cara waktu itu karena sedang COVID atau apa, salah satu caranya itu gitu. Jadi memang ya itu gitu. Maksudnya emang ada anjuran dari profesional gitu. Kayak gitu. Terus sama ini sih ya, sedikit healing ya. Apa tuh? Ya maksudnya orang-orang tuh sekarang kan Oh, sedikit-sedikit dikit-dikit healing gitu. healing gitu kayak. Tapi ada sisi syukurnya sih kalau saya ya. Di sisi lain dikit-dikit healing liburan kemana berarti perekonomiannya teh baik-baik saja gitu ya. Betul. Soalnya kalau kita dulu kan di usia muda gitu ya, nggak ada hanya istilah healing liburan tuh gitu kan. Iya. Apa healing teh apa gitu? Yang kita tahu teh healing teh di game hero kitanya Udah sekarat. darahnya sekarat terus di heal gitu. Iya betul, Kayak di betul. COC ada hero Iya. gitu kan. Yang kita tahu tuh ya itu penyembuhan fisik gitu, healing tuh gitu, bukan penyembuhan. Ini ya cuma karena udah aware sama ada masalah ya mental illness gitu. Jadi mungkin healing juga termasuk itu gitu. Cuman dijadiin alasan terus ya bebas sihnya itu mah hak ya orang mau pergi healing liburan. Cuman kayak kita tuh hidup di zamannya itu tadi Pak kayak ya maksudnya ketika misalnya kita, kalau saya sih mikirnya ada masalah nih, bukan healing gitu. Beresin dulu, udah beres baru liburan Betul. gitu. Jadi liburan teh buat saya bersenang-senang. Betul. Tapi bukan berarti kan kita Pengalihan, teh ya. nggak usah ya capek pisan. Kayak udah gitu beresin dulu masalahnya baru liburan gitu. Betul, Ini tuh betul, reward betul. karena menyelesaikan masalah gitu. Iya, karena menyelesaikan masalah juga exhausting ya, Pak ya. Banget. Betul. Jadi ya kalau pengen liburan ya liburan aja. Nggak sih? Iya. Healing apa ya kadang Mungkin sebetulnya kita juga healing, cuman nggak liburan aja healingnya ya. iya menurut saya tuh Kesini gitu ya. kita tuh punya pikiran yang kuat yang hebat Pak. Oh, anjing. Bahkan pikiran kita tuh bisa menyembuhkan pikirannya sendiri yang sedang sakit mungkin Pak. Karena sebenarnya maksudnya misalnya pergi ke pantai gitu ya. Ya pantai gitu. Pasir, laut, suara ombak, kelapa gitu. Maketan bakar apa jagung bakar gitu. Kadang ya besoknya ke situ ya tuh gitu. Indah. Ciptaan Tuhan itu indah, cuman ya udah gitu. Pada ada titiknya kita tuh bakal udah gitu ya udah gitu. Ya, Jadi masalah sebenarnya kan kepalanya juga kan mikir, oh kalau saya ngelihat ini saya bakal healing nih. Berarti itu juga kan sebenarnya sugesti doang. iya, benar. Jangan gitu ya, jangan gitu ya. Iya. Ya karena buat saya mah healing tuh bersama orang-orang yang apa ya? Bukan tempatnya yang penting kan, Iya. tapi dengan siapanya kita berada Iya, di situ. betul. Jadi kalaupun pergi ke mana gitu, ke villa, ke pantai gitu, kalau sendirian mah kayaknya saya tetap kesiksa kayaknya. Ya meskipun mungkin ada beberapa orang yang cara penyembuhannya gitu kali ya. Ya mungkin karena berbeda cara aja. Iya betul itu kayaknya. Iya. Nice. Tadi ngomongin anti mainstream sebenarnya ada fakta menarik Pak, tentang anti mainstream sendiri Apa Pak. tuh? Apakah Bapak merasa Bapak anti mainstream? Iya. Iya. Bapak juga ya? Merasa anti mainstream nggak sih? Enggak, saya masih di Ya mungkin beda-beda. arus utama kayaknya. Iya. Bapak masih pas zaman kuliah dulu masih bisa beli sepatu gitu ya? Masih Ya sepatu Adidas gitu kan, Bapak masih pakai gitu ya? pas kerja sih. Pas kerja ya? Udah kerja baru bisa beli. Jadi ada fakta menarik tentang anti mainstream Pak. Anti mainstream itu bukan kamu anti mainstream kata penelitian bukan di Indonesia sih. Anti mainstream itu sebenarnya adalah sebuah tindakan yang pada dulunya orang-orang itu tuh sebenarnya secara finansial miskin. Jadi karena dari dulunya dia tuh ingin sesuatu nggak bisa kebeli gitu. Sampai akhirnya dia ya udah gitu. Saya memang ya udah. Jadi kayak Bade pernah nggak ada di titik ya udah saya nggak akan minta karena tahu ini nggak akan dibeli gitu. Sering dong. Ya itu, nah katanya tuh sebenarnya tuh itu orang-orang anti mainstream itu kebanyakan yang gitu, kata penelitiannya kayak gitu. Jadi karena dulunya biasa nggak dapat, fun fact-nya ya. ini mah fun fact doang. Karena tadi nggak dengar anti mainstream gitu. Oh, Kata oke. situ. Oke, nice. Capek juga ya. Next. Oh, udah tidur Pak. Kasihan. Udah lama nggak ada yang gituin. Bukan udah lama nggak pernah ada yang gituin. Mama saya terakhir yang gitu.
Ya, pertanyaan terakhir mungkin dari saya. Pamungkas nih. Ini anjing naon sih? Sorry dong. Ngomongin soal relationship lah. Ini emang ngomongin soal Goy, sikat goy. berpasang-pasangan. Apa anjing? Mana udah nggak mau pegangan tangan sama orang lagi? Nggak mau lah. Ngomongin soal berpasang-pasangan. Sex always involved. Benar nggak sih? Pada akhirnya. Ya berakhir lah ya. Pada Beda. akhirnya. Tapi tidak Ujung-ujungnya. outputnya tidak selalu seks. Iya, tapi ujung-ujungnya pasti kelamin. Ya. Ujung-ujungnya pasti Ya. kelamin. Ya. Iya kan? Meskipun itu bukan goals kan. Betul. Hanya aspek yang ada. Aspek utama. Nah, yang jadi pertanyaan saya tuh buat bapak-bapak sendiri, terutama Pak Yoga nih yang belum nikah. Sikat gue. Siap. Lawan deh siap. Obrolan tentang seks sebelum pernikahan penting nggak sih? Dan kalau penting sejauh apa? Apa aja yang harus diobrolin gitu? Anjir. Kayaknya tergantung orangnya lagi sih, Pak. Gimana Pasti gimana? sih. Tapi kalau misalkan enggak deh, kayaknya nggak usah deh ngomongin yang kayak gini sebelum nikah mah, kita obrolinnya setelah nikah aja gitu. Ya nggak apa-apa. Iya. Aku tipe yang kayak gitu kayaknya. Nggak ada obrolan seks kayak misalnya apa ya? Contohnya kayak nanti udah nikah kita mau gini ya, mau gini gitu. Ternyata mana Pernah ngerencana berarti saya gitu. Saya ada Dia kan naked punya day, Pak. Saya pernah itu. dia punya naked day anjir. Iya, saya ada naked day, Pak. Oh, ada Itu yang saya idam-idamkan dari Sebelum nikah, kan? Sebelum nikah. Setiap hari Kamis telanjang berdua. Sama saya. Ya waktu nggak kos. Waktu nggak kos. Iya, Pak. Tapi Ya, bukan yang kayak ini apa? Seks tuh ada macam-macam gayanya. Nanti kita cobain sambil helikopter juga. Helikopter. Gimana apa yang diobrolin saat sebelum menikah? Tapi konteksnya bukan ke in purpose ngomongin seks, lebih ke lucu-lucuan aja Ya. sebetulnya. Jadi kalau memang yang ngomongin seks itu kayaknya enggak deh kalau aku. Cuman memang di lucu-lucuan itu apa? Apa anjing? Aneh banget anjing, dua orang di rumah bugil gitu jalan-jalan masak anjing enggak. Kan mana yang bilang, jadi kebayangnya tuh mana gitu bugil. Ngambil buka kulkas, nonton TV. Ya kayak nggak ada yang terjadi aja. Iya, ngocek kopi gitu kan. Iya. Gantung deh, nggak gawir. Apa yang salah ya sebetulnya? Nggak ada. Enggak ada. Bukan ini mental health nggak? Tiba-tiba mental. Ya jadi kayak nggak ada sih sebetulnya ngomong gitu. Lebih ke lucu-lucuan kayak nanti kita ada naked day yuk. Apaan tuh? Apaan tuh? Terus kalau yang buat lucu-lucuannya kayak kayaknya seru pakai seragam nyobain, pakai ada Baju dinas story-nya. gitu ya. Tapi prakteknya mah enggak, Pak. Normal aja. Oh, oke. Ya Anjing baju dinas. ngeus weh. Oh, iya. Di mana gitu. Paling kayak apa staycation ya gitu, nggak ada sih, nggak pernah ada kayak Iya, maksudnya kayak gimana ya, ngomongin seksnya tuh kayak gimana, Pak? Lebih ke kayak gimana, Pak? Itu juga yang jadi pertanyaannya tuh. Menurut bapak-bapak saat ngomongin seks tuh apa yang diomongin kan? soalnya gini, kan lumayan tabu ya ngomongin seks di Ya, Indo di lingkungan kita ya. apalagi di level pacaran. Nggak tahu ya anak-anak zaman sekarang ya, kayak waktu zaman kita teh jarang gitu orang pacaran yang Banyak sih. Sebetulnya. Cuman di circle kita nggak gitu. Ya benar. Ya. Maksudnya di circle kita teh lebih ke ngomongin nanti nikah di mana ya gitu. Ya, Terus ya. mau honeymoon kemana. Terus Bayar aduh aku nanti mau gimana ya? mau izin bapak kamu deg-degan banget. Yang gitu-gitu loh. Belum ada ngomongin nanti memek kamu aku bekehin gitu. Kasar Nggak ada gitu. Nggak ada gitu. Iya kayak gini-gini harus aing sensor gak sih? Aing bingung. Nggak usah. Aing ngedit, aing nyensor yang aing aja ya. Sama lah nggak usah. Nggak usah Tapi nih, aman. nggak ada, Pak. Dan kayaknya nggak di circle kita nggak ada deh kayaknya. Aja itu mah kayaknya terlalu ekstrim ya.
buat orang sih kayak Ya mungkin- makanya ini tuh ngomongin seks yang gimana dulu. Kayaknya memang paling jauh juga ngomongin pernikahannya dulu, mentok-mentok honeymoonnya gitu. berarti memang kita tuh ada di circle yang baik, Pak. Baik, Menurut baik. saya sih, maksudnya. Kayaknya itu Pak yang jadi salah satu concern kita tuh gitu, bahwa saat ngomongin seks yang ada di kepala kita itu adalah tentang Sexual activity. seksual activity-nya. Padahal Mah masih banyak hal yang harus kita obrolin kayak seks health-nya, kesehatan seksualnya. contohnya apa? Iya kayak misalkan kayak penyakit kelamin. Penyakit Ngerti menular. nggak sih Heeh. tentang penyakit kelamin? Terus kayak apa yang harus dilakukan saat berhubungan seks? Bete. Saya itu bukan yang diobrolnya nanti aja ya udah nikah. Bukan soal gayanya ya. Kayak misalkan untuk bisa menuju ke seksnya tuh kan ada tahapannya. Foreplay Forehead. untuk perempuan itu dimulai dari luar ranjang loh, Pak. Oh ya, heeh. Nah, yang kayak gitu-gitunya gitu. Bagaimana cara memuaskan pasangan? Tapi itu teh tabu buat diomongin sama orang yang sama pasangan sebelum nikah teh, tapi dilakukan oleh masing-masing aja. Enggak kayak misalkan cara memuaskan pasangan itu bukan hanya saat diranjang. Nanti ujungnya ngomonginnya love language. Kamu lebih suka dipuji-puji misalkan, word of affirmation, disentuh misalkan dengan physical touch atau dikasih hadiah, receiving gift dan segala macam gitu. Itu pun ngomongin cinta, ngomongin seks gitu. Benar-benar. Kayak love language tuh, Love gitu. language ya. Terus tentang kehamilan. Ya. Ngerti nggak sih soal kehamilan? Ngomongin soal menstruasi. Benar. Menstruasi kamu lancar atau enggak? Kapan tanggalnya? Saya harus tahu. Jadi, nih, ada banyak orang yang mereka tuh pengen langsung hamil setelah menikah, tapi mereka nggak ngitung kapan waktu yang tepat untuk melakukan seks ya. dan segala macamnya. Sampai akhirnya jadi susah banget ya punya anak teh gitu. Tapi ini ngomongin sebelum nikah kan? Iya, Aing sih masih merasa terlalu tabu dan betul. buat diomongin itu. Karena tidak terbiasa. Ya benar, makanya sepengalaman aku dan sekeliling aku sih kayaknya Jangankan belum ngomongin sejauh itu. hal sexual activity gitu, yang kayak gitu-gitu aja udah tabu Iya, apalagi buat ngomong. kita teh gitu. Apalagi nanti ngomongin ke anak, padahal anak juga perlu tahu tentang anatominya sendiri gitu. Saya pernah punya teman yang dia tuh nanya, Kalau anatomi itu berarti, sorry motong ya. Kalau anatomi itu berarti Cucu Soeharto ya. anaknya Power Ranger gitu. Oh, Tommy ini apa Ranger merah? Oke. Ranger anyar ya, Ranger anyar. Power Ranger putih Ya, sebetulnya. maaf memotong. Silakan lanjutkan, Pak. Kayak kenal sama anatomi bagian tubuhnya sendiri, itu tuh penting buat dikasih tahu Tadi yang ke anak. teman-teman, saya ada teman apa tadi? Oh iya, jadi ada teman saya tuh yang benar-benar dia ngeblank sama sekali tentang hal yang seperti ini. Itu gua banget. Ada teman aku juga. Bahkan tidak pernah nonton film porno sama sekali. Gitu. Satu minggu setelah pernikahan tuh mereka tuh cuma tidur bareng. Oh. Banyak tuh teman Aing tuh. Terus akhirnya si mertuanya memberanikan diri buat nanya. Karena si istrinya cerita sama mertuanya bahwa dia tuh tidak disentuh sama sekali sama suaminya tuh. Jadi si istrinya tuh ngerasa apakah ada yang salah dengan saya? Insecure. Heeh. Mental health juga tuh. Cerita sama mertuanya. Mertuanya nanya, mertua laki-lakinya nanya sama teman saya tuh. Kenapa? Padahal ini kewajiban janji kamu saat menikah, kamu teh akan mensetubuhi, menggauli istri kamu gitu. Oh, emang gimana caranya? Deng! Ternyata doi teh nggak tahu sama sekali bahwa ini yang harus dilakukan suami terhadap istri itu. Sampai akhirnya dia nanya, apa yang harus saya lakukan dengan ini saya? Too much sih kalau itu Mbak. Nah, jangan sampai ada yang kayak gitu. Dan jangan sampai nih,
nanti anak kita tahu itu dari film porno kayak kita Pak. Jangan dibakar saya, jangan dibakar saya. Kamu semi. Saya masih mau rangkir. Kan kita tahu seks itu dari tempat yang salah sebetulnya. Ya. Jadi terlalu liar imajinasinya karena tahu di situ. Terlalu pembohong ya. Lahir. Terus itu jadi ini apa insecure. Nih si laki ah enggak. Kim badak yo. Oh ini enggak bodoh. Dua celung GBS. Jadi kalau buat saya ngomongin kesehatan seksual penting sebelum pernikahan. Tapi Bapak ngelakuin itu berarti? Enggak, saya. Oh, berarti baru sadar sekarang. Ya. Ya. Ya berarti ya kita kondisinya sama lah Ya. Jadi kayak misalkan ngecek kesehatan Ya. seksual sebelum menikah itu penting. Itu teh kalau nggak salah mah wajib sih harusnya sebelum nikah teh. Betul. Tapi ternyata tidak Belum diterapkan, belum banyak diterapkan di sini tuh. Padahal yang kayak gitu-gitu tuh penting, kita harus tahu dulu gitu. Terus kalau misalkan ngomongin kayak gayanya, terus terlalu berapa seminggu berapa kali dan segala itu mah bisa lah nanti setelah menikah. Ya, karena itu mah kayaknya aktivitinya. Tapi kayaknya orang zaman sekarang yang belum aware sama ilmu tadi tuh lebih excited ngomongin itu sih. Nah itu makanya yang paling bahayanya tuh di situ karena kita nggak pernah ngomongin saat ada nih ruang untuk ngomonginnya, akhirnya lepas semuanya. Padahal mah harus sedikit-sedikit gitu, yang kayak gitu tuh dipotong-potong dari umur 1 sampai 5 tahun anak tuh dikasihnya apa tentang pengetahuan seksualnya dari 5 sampai 12 tahun apa 12 sampai 17 apa sampai akhirnya nanti dewasa tuh apa 17 gitu. praktek lah ya kesannya ya. Enggak semua orang kayak Bapak. 15 ya Bapak. Teman saya yang aktif main perlu dicek. Aktif main. Saya ada teman Pak yang aktif itu kan perlu dicek juga kesehatan. Oh tes iya dong. HIV mungkin. Betul. Bahaya kan itu. Iya. Orang sana ya? Orang sana. Orang barat ya? Oh enggak. Masih gokong. Berarti belum ketemu. Ini berarti belum ketemu. Kalau menurut Bapak Yoga sendiri gimana, Pak? Bapak Yoga kan belum nikah nih. Ya. Jadi ada kesempatan nih untuk apakah saya harus ngomongin atau tidak nih sebelum menikah nih. Kalau misalnya love language termasuk sih itu udah diomongin sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya itu tuh udah pembahasan ke arah seks, bukan sex activity ya. Cuma kan itu yang bikin orang bergairah gitu ya. Iya nggak sih, excited gitu ya. Kan love language itu kan. Betul. Ya sudah pernah sih kalau ngobrol itu. Cuma kalau yang zaman dulu kayak belum usum Pak love language teh. Iya. Makanya. Langsung maksudnya tuh langsung gini loh. Enggak gini loh, langsung kayak mungkin ya. Karena dulu tuh kita kan selalu ada di masa transisi ya, enggak sih? Betul. Kayak misalnya kita tuh masih bertindak tuh sesuai dengan keinginan kita gitu. Iya, Nggak peduli apa yang dipengenin sama pasangan kitanya. Iya. Kayak pengen beliin hadiah gitu. Siapa tahu bukan itu love language-nya gitu. Iya, Meskipun iya. tidak ada salahnya gitu. Pengen lagi jalan di mall pegang tangannya gitu. Itu kan bener-bener insting Asal we gitu. insting predator. Iya. Kita tuh memproyeksikan love language kita terhadap pasangan. Betul, tanpa ngerti dulu dia apa gitu. Meskipun kalau misalnya udah Ya maksudnya kan kita juga nggak tahu dia suka atau enggak sih sebetulnya. Itu harus Coba masuk. aja. Itu maksudnya pelecehan seksual Makanya sih. Bukan insting yang coba Iya, dulu insting predator beneran itu Pak. Iya kan coba dulu kalau nggak suka ya udah lu nggak ngasih tahu loh. Enggak anjing. Itu mah pembenaran bangsat. Kamu mikir aja anjing. Enggak lah, itu enggak lah. Itu yang takutnya sukanya disentil. Putihnya geser semuanya. Kayak dia seneng kan. Jadi yang gini Kayak polos dia yang kan gini dua. seneng disentil bijinya kan. Sama temen. Oh. Ini lah. Jadi latihan tinju. Nggak, saya mah Ada lagunya. suka hilang satu soalnya. Naik satu ya. Naik satu. Muncul di sini tuh. Harus disedot baru balik lagi. Tapi kalau misalnya ngomongin masa menstruasi gitu mah mungkin bukan karena ngomongin buat pembuatan anak ya, cuman
biasanya buat kayak aku tuh lagi sensitif gitu. Iya, Dia harus iya. tahu match-nya kapan. Iya, kan. betul, Kalau betul, kalau betul. menstruasi sih lebih ke situ sih karena Iya. Itu mental health juga. suka tiba-tiba dimarahin. Iya, iya. Gimana gitu. Kayak kadang kita teh kan bukan saya pembuat masalahnya. Iya, betul. Kenapa saya Iya. yang kena Rahim gitu. kamu itu loh. Nah, cuman saya mikirnya mungkin karena dia menganggap kita tuh adalah orang terdekatnya. Betul. Jadi dia bisa menjadi dirinya sendiri. Hmm. Nonton aja lah. seru sih Pak, tapi mungkin akan diobrolin sih kayaknya kalau udah kan ini kan belajar dari pengalaman ya, sebenarnya Iya, yang sudah iya, berpengalaman kalau ternyata mungkin itu penting juga mungkin ketika saya cuman kayaknya bakal diobrolinnya sama calon istri Ya. Ya, bukan pacar. Ya. bukan pacar. Ya. Yang udah kalau udah benar-benar serius udah ada pandangan ke depannya, wah nikah ini mah nih Iya, baru. kayak gitu. Jadi kapan waktu yang tepat untuk nikah? Ya, pengen tahu? Tonton di samping. Obrolan lirik nah, sampai samping. Satu-satunya Oli yang paling di samping kawan. Nah, itu tadi mungkin 3 pertanyaan penting yang kita jawab untuk Tahi Kotok. Betul. Malam betul, ini? Betul. Jadi buat para Yorobun yang punya pertanyaan atau mau ngasih sudut pandangnya Ngasih tentang 3 insight pertanyaan juga, ya, tadi, betul. boleh langsung gebruskan aja di komennya. Gebruskan. Kita tunggu. Gua kolongkeun. Gebruskeun kabeh. Tanya-tanya gebruskeun kabeh jeung lauk gitu. Ya, kembali lagi ke PGD. Ya, kalau gitu ini episode ke-6 Pak ternyata setelah saya Jangan ingat-ingat sebutin lagi. episode. Jangan disebutin episodenya. Ya, Salah. enggak biar bisa fleksibel mau di-uploadnya. Oh kapan. iya, iya, biar, betul. biar fleksibel. Biar riding the waves. Jadi episode di itu aja. Jadi ya, Ya, jadi ini nggak akan saya potong juga. Iya, makanya mau saya restate lagi episodenya nggak akan ditayangkan. Nggak usah sih. Nggak usah. Nggak usah. Oke, jadi ini nggak tahu episode keberapa karena kita riding the Nggak waves. segitu. Masih harus diomongin aja Nggak gitu. usah ya. diomongin aja. Oke. Kiu-kiu aja tahu coba. Ini tai kotok ya. Teman-teman. Ya, Pak, please banget atuh pengen 2.500 ya. Iya, Saya betul. tuh udah ada kontennya pengen di-upload gitu Iya, iya, di iya. Instagram. Oh, udah bikin, ya. Udah bikin Pak Ilham udah bikin Iya. 5.000, 10.000. Iya, betul. Itu tuh doa banget ya Iya, kayaknya. iya. Keinginan Tolong, gitu. Tolong ini mah ya di like juga, di komen, di share dan di subscribe. Jangan lupa juga donate kami di Sosiabas dan tombol links YouTube. Ya, ada TikTok juga, tonton sama Instagram juga boleh di like, di follow. Sampai ketemu lagi di Tai Kotok selanjutnya. Bye bye.